Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Cindy Falanda dengan NIM 23053055 dari jurusan Pendidikan Ekonomi. Video ini merupakan pemenuhan tugas dari matkul Ekonomi Pembangunan. Sebelumnya izin Bapak dan Miss. Di sini kita akan membahas mengenai topik yang relevan ya, karena kita bisa melihat dampaknya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Nah, di sini ada 5 topik utama. Yang pertama itu dilema urbanisasi dan migrasi. Yang kedua, peran kota. Yang ketiga, masalah perkotaan. Yang keempat, daya tarik kota. Yang kelima yaitu kaitan migrasi dengan pembangunan. Yang pertama yaitu dilema urbanisasi dan migrasi. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam, kita harus tahu dulu apa itu urbanisasi dan migrasi. Urbanisasi adalah proses bertambahnya jumlah penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan. Sedangkan migrasi desa kota adalah perpindahan penduduk dari desa menuju kota, biasanya untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Nah, fenomena ini menjadi dilema karena meskipun urbanisasi sering dianggap sebagai tanda kemajuan, kenyataannya banyak kota tumbuh lebih cepat dari kemampuannya menyediakan infrastruktur. Kita bisa lihat contohnya contohnya di kota-kota besar seperti Jakarta, di mana di sana terjadi peningkatan jumlah penduduk yang sangat pesat, tapi tidak diiringi oleh penyediaan lapangan pekerjaan, perumahan, dan layanan publik yang memadai. Akhirnya muncul kawasan-kawasan kumuh, pengangguran meningkat, dan ketimpangan sosial semakin terasa. Ini tentu sudah sangat berbeda dari ekspektasi migran yang pindah dari desa ke kota. Nah, penyebab utama hal ini itu terjadi dikarenakan pemikiran migran yang sama dari daerah-daerah yang akan melakukan migran, contohnya ke Jakarta. Jadi awalnya Jakarta itu memiliki lapangan pekerjaan yang lumayan banyak gitu, tetapi tidak seimbang dengan para migran dari beberapa daerah ke kota Jakarta tersebut, sehingga kota Jakarta itu tidak bisa menyeimbangkan penyediaan tersebut, dan akhirnya terjadilah seperti yang ini jelasin tadi, seperti kawasan kumuh ya, pengangguran meningkat, dan ketimpangan sosial semakin terasa. Yang kedua yaitu peran kota dan aglomerasi ekonomi. Kota itu memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian karena menjadi pusat perdagangan, industri, dan jasa. Nah, salah satu konsep yang mendukung ini adalah aglomerasi ekonomi. Nah, apa sih aglomerasi ekonomi itu? Aglomerasi ekonomi adalah pengelompokan perusahaan, pekerja, dan industri dalam satu kawasan yang sama sehingga bisa saling mendukung. Misalnya, ketika banyak perusahaan manufaktur berada dalam satu kawasan industri, mereka bisa berbagi tenaga kerja terampil, menggunakan infrastruktur bersama, dan berkompetisi secara sehat yang akhirnya meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, contohnya itu aglomerasi bisa kita lihat di Silicon Valley di Amerika Serikat, atau kawasan industri di Karawang dan Bekasi yang ada di Indonesia. Namun teman-teman, jika aglomerasi ini tidak dikelola dengan baik, bisa menyebabkan kepadatan, kenaikan biaya hidup, kemacetan, dan kerusakan lingkungan.
Jadi, meskipun kota sangat penting bagi ekonomi, pertumbuhan kota harus direncanakan dengan matang agar tidak jadi yang namanya bias ibu kota gitu. Yang ketiga yaitu masalah perkotaan. Kita sering banget ya dengar di berita-berita, di sosial media mengenai masalah perkotaan. Banyak banget, bahkan masalah perkotaan itu terdengar lebih ekstrim daripada di daerah pedesaan. Nah, pertumbuhan kota yang cepat itu seringkali menimbulkan berbagai masalah. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, munculnya pemukiman kumuh yang tidak layak huni dan tidak memiliki akses air bersih, sanitasi maupun listrik. Nah, ini tuh muncul akibat migran yang tanpa ada persiapan apapun itu migrasi ke kota, sehingga ketika dia tidak kebagian dari lapangan pekerjaan yang ada di kota, sehingga tidak memiliki tempat tinggal, atau bisa dibilang para migran ini enggan untuk balik lagi ke desa gitu tanpa mendapatkan hasil yang diharapkan gitu. Jadi mencoba bertahan di kota yang akhirnya tidak bisa memenuhi tempat tinggal, sehingga muncullah pemukiman kumuh seperti yang kita lihat di Jakarta itu, yang di bawah jembatan itu teman-teman, yang di tepi-tepi sungai itu salah satu contoh migran yang tidak terkendalikan. Yang kedua, tingginya angka pengangguran karena tidak semua pendatang bisa mendapatkan pekerjaan. Nah, seperti yang udah dibilang di atas tadi, bahwa ketika migran itu datang ke kota ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, akhirnya mereka akan mengalami tingkat pengangguran yang sangat tinggi karena lapangan pekerjaan tersebut yang walaupun terbilang banyak tapi tidak bisa memenuhi para migran-migran dari berbagai daerah gitu. Yang ketiga yaitu kemacetan lalu lintas dan polusi udara yang semakin parah. Ini tentu banget ya teman-teman, karena kepadatan penduduk tentunya akan menyebabkan kemacetan lalu lintas. Dan yang keempat yaitu meningkatnya kesenjangan antara si kaya dan si miskin di kota. Ini juga jelas ya teman-teman, orang yang udah penduduk tetap lama, memiliki keterampilan yang tinggi, tentu dia akan terjual dengan laris gitu. Maksudnya itu dia akan mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan penghasilan yang lumayan tinggi. Tapi beda dengan para migran yang baru datang, skill nggak punya persiapan apapun, tentunya itu dia akan jatuh miskin gitu di kota tersebut. Jadi itu yang terjadi, kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Nah, selain itu, banyak negara berkembang itu mengalami fenomena disebut first city bias, yaitu bias terhadap ibu kota. Nah, pemerintah dan investor itu terlalu fokus membangun satu kota besar saja, sementara kota-kota kecil itu diabaikan. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara wilayah itu makin lebar dan mendorong lebih banyak orang desa pindah ke kota besar. Nah, kalau menurut ini salah satu faktornya itu karena migran tersebut, teman-teman. Jadi karena udah banyak migran, jadi pemerintah ini memikirkan gimana nih caranya agar para migran ini terkondisikan dengan baik di kota tersebut. Jadi terus nge-push gitu ya, memberikan pembangunan di kota tersebut tanpa pemerintah menyadari bahwa terlalu fokus ke satu kota gitu, sehingga di kota-kota yang lain itu terabaikan dan terjadilah yang namanya kesenjangan pembangunan gitu. Itu menurut aku. Yang keempat yaitu daya tarik kota. Nah, lalu mengapa sih gitu ya orang tetap ingin pindah ke kota meskipun tahu tantangannya itu besar? Jadi teman-teman, melihat kehidupan di kota itu cukup menggiurkan bagi orang-orang yang tinggal di desa.
ya bagi orang-orang yang tinggal di desa. Jadi jawabannya ya simple, bahwa kota itu memiliki daya tarik yang kuat. Di kota itu bisa mendapatkan peluang pekerjaan yang dianggap lebih besar gitu ya, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang lebih lengkap, gaya hidup yang lebih modern dan terbuka gitu. Dan seringkali kota ini dianggap sebagai tempat yang bisa mengubah nasib. Jadi pikiran orang-orang desa itu memikirkan bahwa kalau hidup di kota ya tentu aksesnya itu yang sangat luar biasa mudah gitu kan, dan juga pendapatannya lebih tinggi. Kesenjangan UMR itu juga menjadi salah satu faktor daya tarik kota itu sendiri gitu. Nah, namun teman-teman, kenyataannya tidak selalu seindah harapan yang dipikirkan oleh para migran-migran dari desa. Nah, banyak migran yang akhirnya bekerja di sektor informal seperti pedagang kaki lima gitu ya, buruh harian atau tukang ojek tanpa jaminan sosial dan penghasilan yang layak. Terutama nih bagi kaum wanita, mereka sering kali menanggung beban ganda, harus mencari nafkah gitu ya, dan tetap harus mengurus rumah tangga. Namun hanya punya akses ke pekerjaan dengan penghasilan yang rendah. Jadi ini luar biasa ya teman-teman, efeknya gitu ya. Yang awalnya para migran ini berharap kerja di kantoran gitu ya, gaji UMR dan segala macam, ternyata hanya buruh kasar gitu kan, buruh kasar atau berjualan gitu, yang akhirnya dia juga miskin di kota gitu, yang berharap bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, ternyata dia di kota malah mendapatkan pekerjaan yang tidak layak dan serta tidak ada jaminan sosialnya gitu. Nah, pembahasan terakhirnya migrasi dan pembangunan. Apa sih ya hubungan antara migrasi dan pembangunan ini? Nah, migrasi desa kota itu bisa menjadi alat pembangunan jika dikelola dengan baik. Tapi dalam banyak kasus arus migrasi itu justru melampaui kapasitas kota untuk menyerap penduduk baru gitu. Jadi kota ini memiliki kapasitas berapa juta gitu ya, berapa juta penduduk gitu. Ternyata yang datang itu lebih banyak daripada kapasitasnya gitu. Jadi justru malah melampaui. Nah, salah satu teori penting dalam memahami migrasi adalah model Todaro. Pernah dengar nggak teman-teman? Nah, model ini itu menjelaskan bahwa orang yang melakukan migrasi bukan berdasarkan penghasilan yang nyata yang mereka terima di kota, tetapi berdasarkan penghasilan yang mereka harapkan. Jadi meskipun mereka tahu bahwa pengangguran itu tinggi di kota, mereka akan tetap datang karena memiliki ekspektasi atau berharap bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Contohnya, jika gaji di desa itu 1 juta dan di kota itu 2 juta. Nah, walaupun peluang kerja di kota kecil, orang tetap pindah karena mereka berharap bisa meraih penghasilan yang 2 juta itu, yang lebih tinggi dari desa tersebut gitu. Nah, karena itu jika kita ingin menjadikan migrasi sebagai kekuatan pembangunan, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, membangun desa agar tidak ditinggalkan. Karena sangat penting teman-teman. Jadi desa ini nggak bisa kita biarkan saja gitu. Karena kalau kita biarkan saja, migrasi itu tidak akan pernah berhenti. Jadi akan terus ada, bahkan bisa jadi desa itu mati gara-gara penduduknya yang terus berpindahan ke kota gitu ya. Yang kedua yaitu mengembangkan kota-kota kecil agar tidak semua terkonsentrasi di ibu kota. Nah, benar, agar tidak ada yang namanya bias ibu kota ya teman-teman. Jadi kita harus bagi harus
setiap kota itu mendapatkan perlakuan yang sama sehingga migran itu terbagi gitu. Jadi rata, tidak ada yang melebihi kapasitas dari kota tersebut. Dan yang ketiga yaitu memperkuat sektor informal agar lebih terlindungi dan produktif. Dan yang keempat yaitu menyebarkan lapangan kerja secara merata di seluruh wilayah. Itu beberapa hal yang bisa kita lakukan agar migrasi itu menjadi kekuatan pembangunan gitu ya. Nah, dari materi yang udah dibahas tadi, kesimpulannya urbanisasi dan migrasi dari desa dan kota itu adalah proses yang sangat kompleks. Ia bisa menjadi peluang jika kita mampu merencanakannya dengan cermat, tapi juga bisa menjadi beban jika kita biarkan begitu saja. Pembangunan kota tidak boleh hanya berfokus pada fisik, tetapi juga pada keadilan sosial, kesejahteraan penduduk, dan keberlanjutan lingkungan. Harapannya, pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta bisa bekerja sama agar kota menjadi tempat yang layak huni, produktif, dan ramah bagi semua tanpa mengorbankan desa ataupun wilayah lainnya. Terima kasih Bapak, Miss. Mungkin itu saja yang bisa dipahami mengenai materi kita pada minggu ini. Kalau ada salah dan kekurangan, ini mohon maaf. Ini sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.